Ya, sambil menunggu render video yang sebelum ini aku buat seputar respon ataupun reaksi selepas Tuan Kubah Kota Johor melakukan konferensi pers ataupun sesi dengan fans di Stadium Sultan Ibrahim yang baru saja berlangsung melalui live di Facebook. Ada beberapa lagi ya terkait selain memang player baru yang sudah aku dedahkan di video sebelum ini kaitannya dengan apa yang update seputar Johor Darul Takzim ya, bahwa yang paling ini adalah JDT ini sedang menjajaki kerjasama yang memungkinkan JDT ini mendapatkan investasi untuk 3 tahun eh, senilai 8 juta euro ya, kurang lebih kalau di rupiah ya itu 125 atau ya kurang lebih segitu ya miliar. Itu nilai yang sangat besar ya, dan itu luar biasa ya apa yang ditunjukkan oleh JDT ya, yang boleh lah ya mendapatkan investasi, dan itu boleh 1 atau sampai 3 tahun sudah nanti akan ada hasilnya. Kemudian ada update juga soal jersey JDT yang kemungkinan yang paling bagus yang akan lebih ikonik ataupun lebih dekat dengan orang Johor itu akan keluar pada tahun 2024 ya, karena sebelum-sebelum ini katanya memang ya desainnya mirip-mirip lah dengan desain-desain sebelum ini gitu. Kemudian ada juga yang aku pertegas bahwa TMJ di situ juga mengomentari soal pemanggilan player ya. Harapannya Tun Mahkota Johor itu meminta ya kalau memanggil player JDT harusnya berdasarkan menit bermain ya. Jadi bukan berdasarkan apa ya, intinya itulah, karena tadi juga ada menyinggung soal De Paula yang menurut TMJ memang tak cukup layak lah untuk membela skuad kebangsaan, dan selain itu TMJ juga memberikan sedikit pesan lah ya untuk MFL ataupun yang berwenang mengurus soal player naturalisasi ya, ini kaitannya dengan yang mengatakan bahwa De Paula dan Liridon ini bukan contoh yang baik untuk naturalisasi ya, karena secara umur juga memang tak boleh pakai lama. Dan kenapa ya yang di sini TMJ ini jujur ya, kenapa TMJ ini merekrut dua player ini, dan jujur ini TMJ alasannya adalah agar player ini tidak direkrut oleh tim lain ya, karena ini kan statusnya sebenarnya pemain tempatan, tetapi eh, asumsinya ya memang kualitasnya player asing gitu. Nah, makanya itu aku sih itu yang TMJ katakan berkata jujur akhirnya diambil gitu, karena ya daripada diambil tim lain ya, walaupun di klub juga akhirnya dipinjamkan ya macam itu. Nah, itu yang strategi sendiri yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim ya. Kemudian ada soal perkembangan training ground ya yang memang disampaikan boleh jadi selepas ini jadi nilai value dari JDT ini untuk 1 billion itu udah gampang lah macam itu, udah memenuhi kriteria ya, karena itu fasilitas tanah udah sendiri, fasilitas sendiri, kedepannya itu baik. Dan yang tak kalah penting adalah update soal akademi ya, bahwasanya memang visi dari TMJ ini dengan membangun training ground ini ingin membuat fasilitasnya itu terpadu atau tersentralize ya. Jadi dari yang paling grassroots sampai ke jenjang yang paling pro, yaitu JDT, tentunya dari akademi paling bawah sampai ke JDT ini berada di satu tempat yang sama. Jadi semua padang latihan untuk itu akan dialihfungsikan dan semuanya akan tercentralize ya di dekat Stadium Sultan Ibrahim di training ground yang baru yang kemungkinan akan menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Itu tujuannya, dan di situ sampaikan juga untuk Stadium Larkin dan yang satu stadion lagi itu juga Larkin masih akan tetap dipakai ya, tetapi ada beberapa yaitu ya yang untuk tempat latihan-latihan itu akan semuanya dipindahkan ke tempat yang baru yang memang kita tahu sedang diproses ya, dan kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa ya, karena ada 8 lapangan terbuka kalau tak silap ya. Kemudian ada lapangan indoor sesuai dengan ukuran sebenarnya dengan lambang dari Johor Darul Takzim, yaitu pasti sangat ikonik. Dan aku yakin selepas itu walaupun memang JDT sendiri sudah ada macam tour stadium ya, ini akan lebih apa ya, nyata lagi
menjadi sport tourism khususnya untuk JDT ataupun Johor ya pada umumnya. Karena ini sangat menarik ya dengan apa yang bakal, karena selain apa ya fasilitas yang ditonton, menonton activity ataupun rutinitas yang ada dari grassroots sampai top level khususnya di Johor Darul Tasim itu akan menjadi kemasan yang menarik dan tentu saja baiklah. Kemudian apalagi ya, ini ada juga protes soal akses masuk ke JDT ya, parkir juga dan segala macam, dan itu sedang proses untuk perbaikan. Apalagi oh ya, dan di sini TMJ yang statement mendapatkan standing applause di sesi konferensi pers dengan fans tadi adalah bahwa sebenarnya ya TMJ kan udah berapa berapa tahun lah, udah lama di JDT ya. Dan kalau ada bonus pakai 100% uang sendiri, dan mungkin ya namanya manusia kadang merasa udah saatnya retire dan segala macam. Tetapi karena perintah dari ayah TMJ ini ya, akhirnya bahwa di situ analoginya kalau aku salah mohon dimaafkan ya, intinya adalah awak tuh JDT, jadi itu awak, jadi kamu yang lahirin pokoknya yang harus diurus. Makanya di situ TMJ mengeluarkan statement bahwa sampai kapanpun TMJ akan apa ya pokoknya ya ngurus JDT lah, dan itu mendapatkan standing applause dari para tamu ataupun fans yang hadir di Stadion Sultan ketika sesi dengan Tunku Mahkota Johor ya, karena kita tahu sebelum ini kan isunya bahkan TMJ sendiri yang menyampaikan bahwa ingin meninggalkan Johor Darul Tasim, tapi selepas itu ada update lagi bahwa diperintahkan oleh ayah TMJ ini untuk ya tetaplah, karena JDT ini simbolnya bangsa Johor dan segala macamnya, jadi tetap harus lah ya diurus oleh Tunku Mahkota Johor. Tapi kita juga bisa membayangkan ya, boleh membayangkan kalau JDT ini tanpa TMJ macam mana. Begitu juga ya itu yang ada di pikiran saya gitu, dan akhirnya memang itu boleh jadi dibantah keseluruhan ya, karena sudah disampaikan bahwa TMJ akan kekal ya bersama dengan Johor Darul Tasim. Ya, ibaratnya ya TMJ ini yang melahirkan ya, pakai sampai kapanpun akan diberi bimbingan oleh TMJ, dan memang mendekati apa yang ingin dituju oleh TMJ ya. Dulu pernah sampai pengen punya value 1 billion ya, 1 billion ringgit ya kalau tak silap ya, 1 billion ringgit, dan itu mulai kelihatan dengan akan adanya kontrak baru, dengan nampaknya kalau ini kan sebenarnya sedang recovery ya karena kondisinya selepas pandemi, dan semakin ke sana harusnya semakin baik lagi, apalagi kita juga tahu update-update-nya kerjasama yang dimiliki oleh Johor Darul Tasim makin kesini makin tambah ya, kepercayaan globalnya itu dengan UNICEF, kemudian berimbas yang akan ada investasi senilai 8 juta euro, dan ini memang masih proses penjajakan, tapi TMJ sampaikan prosesnya 1 sampai 3 tahun. Itu poin-poin menarik, mungkin ada yang kelewat ya karena aku tak catat, tapi itu aja yang ada di ingatan aku, selain memang sebelumnya soal player baru yang memang aku udah buat di konten sebelum ini. Dan yang jelas ini kabar baik lah ya untuk para penyokong JDT, dan ini sudah tak menanti-nanti lagi soal update lain ya seputar JDT ya. Mungkin ada update lain, dan memang para penyokong udah lega dan boleh fokus untuk laga esok melawan PJ City, yang disampaikan TMJ juga bukanlah mudah untuk mengalahkan PJ City yang selalu menggunakan fighting spiritnya, apalagi TMJ cakap tak ada game mudah karena semua tim ketika melawan JDT ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mungkin itu dulu untuk video ini, kalau kesilapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.